Penyelenggaraan haji di masa pandemi memerlukan beberapa penyesuaian, terutama karena diberlakukannya protokol kesehatan. Demikian kata Ramadan dalam Bahsul Masail tentang haji di masa pandemi di Ciawi, Bogor, Selasa 27 April 2021, seperti dilansir dalam siaran resmi Kemendag. Meskipun keberangkatan haji belum pasti, tetapi Kemenag telah membuatkan skenario alur pergerakan jemaah haji untuk mengantisipasi jika kemudian ada pemberangkatan ke Arab Saudi pada tahun 2021 ini. Skema alur pergerakan jemaah haji 2021 disusun dengan tujuan untuk memastikan keselamatan dan keamanan para jemaah haji. Alur mobilitas jemaah tersebut melewati 8 tahapan yang bakal diterapkan jika pemberangkatan haji dilaksanakan di tengah pandemi seperti pada tahun ini. Dan berikut adalah 8 langkah tersebut. Tahap pertama yaitu jemaah haji wajib divaksin. Sebelum melaksanakan proses rangkaian ibadah haji, setiap jemaah haji wajib mengikuti 2 vaksinasi, yaitu vaksinasi meningitis dan juga vaksinasi COVID-19. Kalau di tahun-tahun sebelumnya, jemaah haji hanya diwajibkan 1 vaksinasi yaitu meningitis, maka di tahun ini ada 2 vaksinasi yang diwajibkan yaitu meningitis ditambah dengan vaksin COVID-19. Selanjutnya, tahap kedua yaitu karantina di asrama haji. Selama berada di asrama haji, jemaah haji menjalani karantina selama 3 kali 24 jam. Saat tiba di asrama haji, jemaah akan menjalani swab antigen. Kemudian pada hari ketiga, jemaah haji akan menjalani tes PCR swab. Jika hasil tes PCR negatif, jemaah haji akan diberangkatkan ke Arab Saudi. Namun jika hasil tes PCR positif, akan dilakukan isolasi mandiri di asrama haji. Demikian yang dikatakan oleh Ramadan, Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag. Langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga, karantina hotel di Mekah. Jamaah haji dikarantina selama 3 kali 24 jam lagi di hotel dengan kapasitas maksimal hanya 2 orang per kamar. Setelah dikarantina selama 3 kali 24 jam, jemaah haji akan menjalani tes PCR swab. Apabila hasilnya negatif pada hari keempat, jemaah bisa melaksanakan umroh. Apabila hasilnya positif, akan dilakukan isolasi mandiri dalam hotel di Mekah. Selanjutnya yaitu langkah keempat, pelaksanaan mikot dengan protokol kesehatan. Jemaah haji yang melaksanakan umroh wajib diberangkatkan dengan menggunakan bus menuju tempat mikot dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, jadi di tahap keempat ini, semua kegiatan pelaksanaan ibadah haji harus memperhatikan protokol kesehatan yang juga sudah ditetapkan oleh Arab Saudi. Pada saat jamaah haji akan melaksanakan umroh wajib, mereka akan diberangkatkan dengan menggunakan bis menuju tempat mikot dengan mengikuti protokol kesehatan. Selanjutnya tahap kelima yaitu tentang pelaksanaan umroh wajib dan tawaf ifadah. Jadi selama di Mekah, selain umroh wajib dan tawaf ifadah di Masjidil Haram, jemaah akan mendapatkan 3 kali kesempatan mendatangi Masjidil Haram dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Termasuk juga pada saat memasuki Masjidil Haram juga perlu memperhatikan ketentuan yang ditetapkan. Sementara pergerakan jemaah saat puncak ibadah haji akan menyesuaikan dengan ketentuan di Arab Saudi. Selanjutnya tahap ke-6, mobilitas jemaah di Madinah. Setelah melaksanakan seluruh proses haji di Mekah, jemaah akan diberangkatkan menuju kota Madinah. Ketika sampai di kota Madinah, jemaah kemudian ditempatkan dalam hotel-hotel yang telah ditentukan dengan komposisi 1 kamar maksimum ditempati 2 orang.
Rencananya, jemaah haji bisa tinggal di Madinah selama 3 hari. Dengan begitu, tidak ada pelaksanaan sholat arba'ain. Tahap ketujuh, sebelum pulang ke tanah air akan dilaksanakan tes PCR swab kepada para jemaah. Pada hari keempatnya, jemaah haji akan dipulangkan ke tanah air melalui Bandara Madinah. Jika hasilnya negatif, jemaah haji dipulangkan ke tanah air. Dan jika hasilnya positif, akan dilakukan isolasi mandiri pada hotel di kota Madinah. Selanjutnya, tahap ke-8 atau tahap terakhir akan dilaksanakan tes swab antigen kepada para jemaah saat tiba di tanah air. Tes swab antigen tersebut akan dilakukan di asrama haji. Apabila hasil tes antigen itu negatif, jemaah haji akan dipulangkan ke daerah masing-masing dan kemudian diminta untuk melakukan karantina mandiri di rumah. Sementara jika hasilnya tes ternyata positif, jemaah akan diminta menjalani isolasi mandiri di asrama haji. Selama proses penyelenggaraan haji, jemaah dan petugas wajib menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, membatasi interaksi dan mobilitas. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Demikianlah skema alur pergerakan jemaah haji asal Indonesia di tengah masa pandemi COVID-19. Ini merupakan salah satu mitigasi yang dilakukan oleh Kemenag Republik Indonesia. Penyusunan rencana penyelenggaraan haji 2021 masih terus dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Meski informasi soal kepastian adanya pelaksanaan ibadah haji 2021 belum diumumkan oleh pemerintah Arab Saudi. Persiapan dilakukan oleh Kemenag sebagai langkah mitigasi.